Halo para sahabat, kali ini saya akan berbagi cerita tentang situs Watu Posong. Situs ini berada di Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Flores, NTT. Sepintas situs ini terlihat seperti sebatang pohon, tetapi sesungguhnya ini adalah sebuah batu yang panjangnya bisa mencapai 9 hingga 10 meter. Selamat siang, saya nama Martin Simalang selaku Ketua RT 01 Pandang Mata. Saya berada di situs Watu Posong. Situs Watu Posong. Situs Watu Posong. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Bapak Martinus selaku Ketua RT 01 Pandang Mata, situs ini sendiri merupakan saksi bisu dari legenda cinta sepasang suami istri bernama Posong Dandang. Konon Posong Dandang hidup sebagai suami istri dan sehari-hari menjalankan tugas mereka dengan baik. Namun ada satu fakta menarik yang tidak bisa dipungkiri, bahwa Posong Dandang ternyata masing-masing memiliki kesaktian, yang mana kesaktian itu selalu mereka gunakan setiap hari untuk mendukung pelaksanaan tugas mereka entah sebagai suami dan istri. Konon pada suatu ketika sang suami yang bernama Posong merasa curiga terhadap istrinya, karena meskipun mereka tidak memiliki padi, namun setiap kali pulang kerja, sang istri selalu menyuguhinya nasi, padahal mereka sendiri tidak mempunyai beras. Kalau Watu Posong ini Pak, itu ceritanya itu berdasarkan sejarah nenek kami, bahwa mereka sepasang suami istri. Dan mereka berasal dari kampung Watu Boza. Di bawah ini Pak, Watu Boza. Kampung di bawah ini, di RT Noran. Sedangkan ini namanya Watu Posong. Dia berada di RT mana ini Pak? Watu Posong dia berada di RT? RT Pandang Mata. Oke. Sedangkan Watu Boza itu berada di RT Noran. Iya. Bagaimana cerita tentang batu yang panjang ini yang notabene menyerupai kayu yang bulat yang cukup panjang? Apakah ada ceritanya Pak? Ada Pak. Jadi batu ini dengan batu di Watu Boza punya hubungannya Pak, punya jalan ceritanya. Nenek Posong bersama nenek Kendang itu suami istri, dan mereka hidup sehari-hari itu di Watu Boza. Pada suatu hari, kakek Posong menaruh curiga pada sang istri karena sesungguhnya mereka tidak memiliki padi, tidak memiliki beras. Namun sang istri selalu menyuguhinya makanan berupa nasi setiap kali kakek Posong pulang kerja. Merasa curiga, dia pun berencana untuk mengintip apa yang sesungguhnya dilakukan oleh sang istri. Betapa terkejutnya kakek Posong ketika dia melihat ternyata sang istri hanya memasukkan daun-daun padi ke dalam periuk, kemudian merebusnya, dan tidak berapa lama daun padi itu berubah menjadi nasi. Dan pada saat itu juga dia menegur sang istri dan berkata, "Waduh, ternyata selama ini engkau hanya merebus daun padi untuk dijadikan sebagai makanan kita." Betul Pak. Jadi cerita batu ini itu menurut kami sangat yakin, dan ini betul cerita nenek-nenek dan bapak kami yang mewariskan kepada kami bahwa Watu Posong ini ada ceritanya Pak. Merasa sudah dipermalukan oleh sang suami, sang istri pun berencana untuk melakukan balas dendam. Dan pada suatu ketika secara diam-diam dia mengikuti sang suami, kakek Posong, menuju ke hutan
untuk mencari tahu dan melihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh sang suami. Begitu terkejutnya Nenek Endang ketika dia melihat ternyata kakek Posong memiliki kesaktian di mana dia menyiapkan balok-balok untuk membangun rumah bukan dari batang kayu, tetapi justru dari batu-batu yang ada di hutan. Dan sebagai bentuk balas dendam kepada sang suami, seketika itu juga dia berteriak dan menegur suaminya dengan berkata, "Pantasan saja pekerjaanmu tidak selesai-selesai juga, karena ternyata engkau tidak menyiapkan balok-balok untuk membangun rumah dari kayu yang ada di hutan ini, tetapi engkau justru menyiapkannya dari batu." Mendapat teguran dan ocehan dari sang istri, sang suami pun menjadi terkejut dan malu, dan sejak saat itu juga kesaktiannya hilang. Dan balok-balok batu yang semula dengan mudah dia bentuk, sekarang berubah menjadi keras, dan kakek Posong pun tidak bisa melanjutkan lagi pekerjaannya karena pada saat itu juga kesaktiannya telah hilang. Para sahabat, demikian saja cerita tentang situs Batu Posong, sebuah situs unik yang dibaluti dengan legenda cinta yang penuh intrik dan mistik antara sepasang suami dan istri yang hidup pada zaman dahulu di pedalaman Flores.